Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan perkembangan budidaya gandum. Sekarang ini usianya 52 hari setelah tanam. Terakhir saya upload itu usia 24 hari setelah tanam. Nah, 24 sampai 52 ini ya hanya pertumbuhan vegetatif secara normal. Belum ada perubahan pertumbuhan, fase pertumbuhan. Ya cuman di hari 31 sampai 38 HST itu muncul anakan-anakan di setiap tanaman gandum. Nah, untuk 52 hari setelah tanam ini sudah mulai fase buting pada tanaman gandum. Jadi tanaman gandum ini sudah akan mengeluarkan malainya. Paling 1 minggu lagi ini hampir rata keluar malai. Kalau fase buting ini belum rata semua, terutama di anakan-anakan masih belum bunting, tapi di tanaman induknya sudah fase buting seperti ini. Jadi batangnya seperti orang bunting ya, agak gemuk ini batangnya. Kita cari lagi yang di ujung sana, itu juga ada. Belum semua sih, belum semuanya. Kita cek dulu. Ini di petakan pertama yang tumpang sari dengan kedelai. Nah, ini juga sudah bunting. Terus kemudian ini juga bunting, tapi diacak-acak hama. Ini nggak tahu ya, apa entah burung entah serangga, cuman hilang ini apanya, bakal malainya ini hancur di tengah-tengah ini. Ada beberapa tanaman. Terus yang ini yang tumpang sari dengan daun bawang, ada beberapa yang sudah bunting. Kita cari lagi. Ini juga yang tumpang sari dengan daun bawang, ada yang mau keluar malai. Ini malainya sudah mau keluar. Yang secara monokultur juga sudah mulai bunting yang di ujung sana itu. Coba kita cek. Nah, ini batangnya sudah pada gemuk, udah agak lumayan. Cuman ini kok nggak tinggi ya. Ini pemberian sungkupnya agak telat, ini baru sekitaran beberapa hari kena sungkup. Yang pertumbuhannya bagus tuh yang dari awal kena sungkup. Mungkin karena curah hujannya tinggi, daunnya ini nggak tahan juga kena guyuran hujan. Kemudian akarnya mungkin sesak, kayak orang ya sesak nafas ya, nggak bisa bernafas karena airnya terlalu banyak dan genang. Dan yang ini
tumpang sari dengan kedelai, kedelai gerobokan. Bagus loh kedelainya tumbuhnya. Kedelainya juga sudah keluar klaster bunganya. Ini kedelainya usia kisaran 38 sampai 45 hari kalau kedelainya ini. Sudah keluar klasternya, klaster bunga. Terus kemudian ya hampir yang gandum sudah hampir semua sudah fase bunting ya. Jadi bisa dipastikan bahwa tanaman gandum ini di usia 52 hari setelah tanam dia mengalami fase bunting, mau pembungaan. Jadi nanti terakhir kita beri pupuk untuk pembungaan KCL, fosfat biar polennya matang bagus. Nanti penyerbukannya juga bagus, diharapkan nanti berhasil dalam pembentukan bijinya. Untuk stadia di 31, 38 dan 45 hari setelah tanam, saya sertakan di foto aja ya, karena kemarin pertama memang fase pertumbuhannya ya cuman itu, untuk vegetatif masih vegetatif. Kemudian pas itu curah hujan tinggi banget, dan acara perkuliahan juga acara expo sedang digelar, jadi memang tidak bisa mengambil konten untuk fase stadium. Tapi pasti akan disetakat bahwa di usia 24 sampai 24, 31 sampai 38 itu fase anakan ya. Jadi si indukan gandum ini tumbuh tunas-tunas anakan. Terus kemudian di usia 52 hari setelah tanam ini sudah fase bunting, kemungkinan sudah berhenti untuk fase vegetatifnya. Jadi enggak akan keluar anakan lagi. Yang anakan sudah muncul akan beralih ke fase berikutnya, yaitu generatif bunting, terus penyerbukan, pembentukan biji, dan nanti mulai pematangan biji. Tadi waktu saya observasi di sini ya sudah muncul beberapa hama. Tadi saya menemukan walang sangit, terus lalat buah. Lalat buah ini bahaya ini untuk untuk kedelainya ya, terutama ini. Kebetulan menemukan lalat buah ini karena kedelainya sudah fase pembungaan. Ini sudah fase pembungaan. Nanti kalau sudah, dia bisa bertelur ini di polong, bakal polong dari kedelai. Terus tadi saya juga menemukan ngengat. Udah kelihatan nggak ya? Kecil banget. Saya takutnya kalau terlalu dekat nanti dia kabur. Kecil banget, putih. Dia potensinya akan bertelur di batang dan jadi penggerek batang di gandum, kayak di padi mirip. Dia akan bertelur di situ, di batang. Dan ini ada banyak lalat ya, banyak lalat buah. Kalau fase ini untuk kedelai mungkin harus disemprot pestisida ini untuk kedelai dan edamame. Takutnya nanti gagal di
fase pembentukan biji. Tapi semoga aman deh walaupun tanpa pestisida. Semoga saja pertumbuhannya aman. Mulai hujan lagi ya, musim hujan ya begini ya. Setiap ambil video ada kesempatan hujan tidak lama. Ini untuk kedelai gerobokannya sudah pembungaan, sudah keluar klaster bunga. Kalau yang edamame mau menuju ke fase klaster pembungaan, karena ini selisihnya 10 hari penanaman kedelai edamame dan kedelai gerobokan. Karena waktu penanaman itu dapat benih yang jelek, makanya cari yang bagus baru tanam lagi. Jadi selisih gandum dengan kedelai gerobokan itu sekitar 10 hari. Kemudian kedelai gerobokan dan edamame selisih 10 hari juga. Yang bareng itu daun bawang dan gandum. Jadi ya, tapi nggak apa-apa karena ini yang dipanen kan beda. Terus fase pertumbuhan dan masa panennya juga berbeda. Jadi nggak masalah antara gandum ditumbang sarikan dengan edamame maupun dengan kedelai. Ini teman-teman, sekarang penampakannya karena sudah bunting ya harus diamankan. Kita sungkup semua supaya nanti pas polennya keluar, pas masa penyerbukan tidak kena guyuran hujan. Jadi penyerbukannya tidak terhalang. Semua kena sungkup. Apalagi yang terutama yang gandum ya. Karena concern kita memang gandum. Kalau tumpang sari itu kan nanti ada perhitungan nilai ekonominya seperti apa kalau ditumbang sarikan. Cuma itu aja. Kalau yang fokus utamanya tetap gandum. Ini yang disungkup dari awal. Pertumbuhannya memang paling bagus di antara yang lain. Nah, yang blok sana itu, pemberian sungkupnya belum lama, baru sekitar seminggu ini. Yang dari awal ini memang pertumbuhannya yang terbaik. Dulu waktu kalau lihat video-video sebelumnya, pertumbuhan yang disungkup ini 1-24 hari setelah tanam nggak sebagus yang di blok atas sana, nggak yang sebagus yang di sana. Cuman 24 hari setelah tanam ke sini, ini pertumbuhan yang paling bagus yang disungkup dari awal karena dia terlindung dari guyuran hujan. Dan struktur tanahnya bagus, nggak padat, masih porus lah, dibandingkan dengan yang penyungkupannya akhir-akhir ini setelah bunting. Karena ya kena hujan terus pasti kan padat ya, tanahnya jadi padat. Begitu teman-teman video yang bisa saya bagikan. Bisa ditarik kesimpulan untuk percobaan kali ini, penanaman gandum di usia 52 hari setelah tanam menuju fase pembungaan bunting. Belum malainya belum keluar, kan sudah bunting, sudah mau ke fase pembungaan. Kita nanamnya di musim hujan, terus kita kasih perlindungan sungkup supaya malainya aman. Untuk konten selanjutnya nanti setelah fase ini malainya keluar, fase penyerbukan, akan kita ambil konten lagi dan akan kami bagikan ke teman-teman. Semoga konten ini bermanfaat. Ada
pelajaran yang bisa diambil. Terima kasih sudah mengikuti videonya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi doa yang selalu kami panjatkan, semoga petani di Indonesia semakin sejahtera. Salam.